Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, membaca bacaan-bacaan pada hari ini, saya teringat peristiwa pengalaman waktu saya studi teologi. Suatu ketika teman saya mengunjungi saya, dan pada hari itu ayahnya meninggal. Lalu saya cepat-cepat mengantarkannya ke airport. Pulang dari airport, saya naik kereta bandara, ingin kembali ke kota Roma, pulang ke komunitas kami. Tapi ternyata saya kesasar, sampai sekitar 1-2 jam jaraknya di luar kota Roma. Pada waktu itu kondisi sudah larut malam. Saya turun di salah satu stasiun kecil di sebuah desa yang tidak saya ketahui waktu itu. Bahasa Italia saya masih pas-pasan, hanya tahu ciao, come stai, pizza dan carbonara mungkin. Selebihnya nggak bisa saya. Intinya masih belajar bahasa Itali. Dan akhirnya kesasar di sebuah desa yang saya tidak tahu tempatnya. Saya sudah ingin tidur di stasiun itu. Tapi tiba-tiba saya didekati seorang anak muda yang saya tahu kami naik kereta yang sama. Seusia dengan saya waktu itu, 20-an tahun. Pulang kerja dari Roma. Naik kereta bareng saya, dia memakai headset gitu ya, yang besar sekali. Dan tiba-tiba bertanya kepada saya, "Kamu mau kemana?" Wah, saya kesasar. Seharusnya saya turun di Roma, tapi akhirnya sampai di tempat ini. Saya tidur di stasiun saja. Besok pagi saya naik kereta, paling pagi pulang ke Roma. Tapi saya tidak diperbolehkan tidur di stasiun. Dia bilang jangan tidur di stasiun, bahaya. Saya antarkan saja cari penginapan di sini. Dia ambil mobilnya, akhirnya kami mencari penginapan yang masih buka malam itu. Akhirnya saya mendapatkan satu penginapan sederhana dan murah. Dia bertanya lagi, "Kamu ada uang?" Saya menjawab, "Ya ada. Kalau hanya untuk ini saya masih bisa. Terima kasih." Lalu saya ditinggal. Pagi harinya, pagi-pagi sekali saya naik bis dari tempat itu ke stasiun. Ternyata jauh sekali. Itu seperti desa di atas bukit dan kami turun melalui jalan yang berkelok-kelok. Tapi sangat indah. Indah sekali. Saya merasa itulah pengalaman kesasar namun indah. Menemukan keindahan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.
Mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang kurang lebih sama dalam hidup. Kesasar, salah jalan, tidak punya tujuan dalam hidup, dan lain sebagainya. Tampaknya hal itu juga yang terjadi dengan Abraham dan Sarah di dalam bacaan yang pertama, di mana Tuhan meminta Abram dan juga Sarah untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ketika itu usia Abram 75 tahun, Sarah 65 tahun. Tuhan tampaknya membelokkan jalan kedua pasangan ini. Di usia senjanya, Tuhan meminta mereka untuk pergi ke negeri yang jauh dan tidak tahu negeri itu ada di mana dan berapa lama berjalan. Mereka hanya percaya pada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menemani mereka. Mungkin hidup kita kadang-kadang mengalami hal yang sama, seperti Abram dan Sarah. Saya ini di mana? Mau kemana? Apa yang sedang saya lakukan saat ini? Apa yang akan saya lakukan ke depan? Rasanya kita itu bingung dan merasa kesasar. Sepertinya Tuhan sedang membelokkan jalan hidup kita. Tidak jelas, seperti tidak ada harapan kadang-kadang. Bingung, merasa tidak punya tujuan. Dan mungkin masih banyak lagi perasaan-perasaan lainnya yang tidak jelas. Tapi yang menarik, Tuhan tetap menjanjikan kepada Abram dan Sarah keturunan. Hal itu tergenapi setelah 25 tahun. Ketika usia Abram 100 tahun dan Sarah 90 tahun. 25 tahun baru tergenapi. Mereka harus menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, hidup kita itu kadang seperti Abram dan Sarah. Rasanya tidak jelas, Tuhan ini maunya apa kita tidak tahu. Di usia yang sudah lanjut diminta untuk pergi meninggalkan rumah dan pergi ke suatu daerah yang tidak jelas. Dijanjikan keturunan tapi menunggu begitu lama, 25 tahun. Tuhan seperti mempermainkan kita kadang-kadang dalam hidup kita. Tapi yang patut kita pelajari dari Abram dan Sarah, mereka tetap percaya pada Tuhan. Dan ternyata semua indah pada waktunya. Saya kesasar, tapi pagi harinya saya melihat keindahan. Keindahan itu juga yang dilihat oleh para murid Yesus di bacaan Injil hari ini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampak Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Sebuah penglihatan yang sungguh luar biasa bagi para murid pada waktu itu. Itu semua terjadi di atas gunung. Namun yang menarik, Yesus tidak membiarkan mereka hanya diam di atas gunung. Yesus mengajak mereka untuk turun dari gunung. Ini berarti mereka diajak untuk kembali ke realitas hidup mereka masing-masing. Tidak hanya diam di atas gunung menikmati keindahan di sana, tapi turun dari gunung itu kembali ke realitas. Mereka harus kembali ke realita hidup mereka, rutinitas mereka. Saya juga mengalami hal yang sama. Ketika turun dari desa itu dengan bis dan melihat keindahan alam di daerah itu, rasanya saya ingin berhenti di situ. Tidak ingin pergi dari daerah itu. Tapi saya tidak bisa. Saya harus mengejar kereta yang paling pagi dan berangkat ke kampus pagi hari itu juga. Inilah mungkin perjalanan hidup kita. Kita mungkin seringkali merasa bahwa kita salah jalan, kesasar, tidak tahu tujuan, seperti Abram dan Sarah. Bahkan mungkin kita merasa Tuhan membelokkan jalan hidup kita tiba-tiba, dan kita tidak siap. Tapi yang pasti kalau kita percaya, seperti para murid di atas gunung itu, kita pasti akan bisa melihat keindahan Yesus yang berubah rupa di depan mata kita. Wajahnya bercahaya seperti matahari,
dan pakaiannya putih berkilau seperti cahaya. Kita diajak untuk menemukan Tuhan di setiap jalan yang kita telusuri dalam hidup ini. Dan yang terpenting kita tahu bahwa Tuhan berjalan dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin seluruh dunia akan meninggalkan kita sendirian, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada akhirnya ketika kita turun dari gunung, hidup kita itu ya biasa-biasa saja. Kita kembali lagi ke rutinitas kita sehari-hari. Pulang dari gereja ini, kembali lagi ke rumah. Kembali lagi ke rutinitas kita sehari-hari. Besok hari Senin, rasanya malas memulai minggu yang baru. Itu biasa. Itulah rutinitas. Tapi yang pasti kita tahu, Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan ada dalam rutinitasku. Dan tidak pernah melupakan janjinya. Mungkin hari ini kita tidak menemukan janji Tuhan. Besok tidak. Sebulan tidak. 2 bulan tidak ada apa-apa. 1 tahun tidak ada perubahan. Mungkin kita diajak seperti Abram dan Sarah untuk menanti bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi yang pasti, Tuhan mencintai kita seumur hidup kita. Hingga akhirnya kita bertatap muka langsung dengannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus